Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Akila Islamia dengan NIM 08011182530003. Di sini saya akan mengerjakan tugas algoritma dan pemrograman nomor 3, yaitu mencari atau membuat program mencari FPB dan KPK. Di sini terdapat deskripsi program. Nah, jadi program ini tuh dibuat untuk menghitung faktor persekutuan terbesar dan kelipatan persekutuan terkecil dari dua bilangan yang dimasukkan oleh pengguna atau user. Program akan mencari FPB dengan cara mengecek setiap bilangan dari satu sampai nilai terkecil dari kedua bilangan untuk menemukan faktor yang dapat membagi keduanya. Setelah nilai FPB diperoleh, program kemudian mencari KPK dengan metode penjumlahan kelipatan sehingga ditemukan nilai yang sama. Di sini ada langkah-langkahnya. Itu mulai input A dan B, isi FPB dengan satu itu karena pembagian yang paling masuk akal itu satu, itu bukan nol. Jadi kalau misalkan kita masukkan nol, program akan bingung. Cek apakah A itu lebih kecil dari B. Jika ya, maka variabel A masukkan ke variabel min. Jika tidak, variabel B yang dimasukkan ke variabel min. Nah, inisiasi berulangan mencari FPB dengan satu itu dimasukkan ke I sampai sampai I itu lebih kecil atau sama dengan min. Nah, terus cek apakah A mod I itu sama dengan nol dan B mod I itu sama dengan nol. Jika ya, variabel I itu masukkan ke FPB, variabel FPB. Jika tidak, lanjut. Nah, jadi kalau misalkan iya, dia langsung FPB-nya langsung ketemu. Tapi kalau tidak, dia akan masuk ke perulangan sampai sampai hasil pembagiannya tuh nol, modnya tuh nol. Nah, nanti tuh kalau misalkan tidak memenuhi, dia akan naikkan nilai tuh I plus plus tadi, I ditambah satu. Ulangi sampai kondisi I lebih kecil dari yang tidak terpenuhi. Nah, kalau sudah dapat nilai FPB, kita lanjut mencari nilai KPK. Nah, set KPK. Sini variabel A ulang dimasukin ke variabel M, variabel B masukin ke variabel N. Cek apakah N tidak sama dengan N. Jika ya, kita masuk ke perulangan. Jika tidak, lanjut ke langkah selanjutnya. Dalam perulangan, cek apakah M itu lebih kecil dari N. Jika iya, masukkan variabel M itu M ditambah A. Jika tidak, masuk ke variabel N itu N ditambah B. Kembali cek apakah M tidak sama dengan N. Jika M sudah sama dengan N, maka KPK sudah ketemu. Tetapi jika tidak, dia akan mengulang semua program ini sampai M itu sama dengan N. Kalau udah, berarti KPK-nya sudah ketemu. Jadi tampilkan FBB dan KPK ke layar. Setelah itu di sini ada program seperti biasa. Di sini input IOStream itu untuk mencari atau memanggil fungsi-fungsi si out dan si in. Terus ada using namespace std itu biar tidak memakai std lagi setiap awal kalimat ini. Tentu ent9 untuk membuka semua fungsi atau menjalankan program dari awal. Terus ada kurung kurawal itu untuk memulai dan mengakhiri program. Terus ada di sini int integer ya. Variabel bertipe integer ada A, B, FP, B, KPK, M, N, ini. Nah, ke ini tuh apa sih gunanya? Jadi variabel A, variabel variabel A itu untuk angka pertama dari user. Nah, variabel B itu inputan kedua dari user. Variabel FPB itu hasil FPB, variabel KPK ya untuk KPK. Min itu untuk batas maksimum pencarian FPB. Kalau M dan N itu dipakai untuk mencari KPK atau mencari kelipatan. Sini ada ya. Kita set FPB-nya tuh jadi satu dulu karena angka paling kecil yang memungkinkan untuk membagi itu satu bukan nol. Terus ada kondisi di sini apakah A itu lebih kecil dari B. Nah, di sini ada si A dulu ya, masukkan angka pertama itu masuk ke variabel A, masukkan angka kedua itu masuk ke variabel B. Nah, cek apakah variabel A itu lebih kecil daripada variabel B. Nah, kenapa kita di sini mencari nilai terkecil? Karena angka yang lebih besar itu tidak mungkin membagi dirinya sendiri gitu. Misalkan itu
6 dan 4. Apakah FPB lebih besar dari 4? Tidak mungkin kan? Jadi karena angka yang lebih besar dari 4 itu tidak mungkin memiliki 4, jadi cukup cek satu sampai angka terkecil biar cepat dan lumayan masuk akal. Nah, kalau misalkan dia memenuhi, dia variabel A yang dimasukkan ke variabel min. Jika tidak memenuhi, variabel B yang dimasukkan ke variabel min. Nah, terus di sini ada for. Ini perulangan, sudah masuk perulangan, integer I, itu diisi inisiasinya diisi dengan 1. Seperti biasa, I plus plus, jadi I awal gitu ya. Terus, kondisi di mana I itu lebih kecil atau sama dengan min, selama I lebih kecil sama dengan min, perulangan akan terus dijalankan. Nah, terus I plus plus. Nah, di sini ada kondisi lagi, kondisi di mana kalau misalkan A itu A mod I itu sama dengan 0 dan B mod I itu sama dengan 0. Kenapa di sini memakai modulus atau sisa pembagian? Itu karena kalau sisa baginya itu atau sama dengan 0, itu berarti I itu sudah faktornya atau sudah menemui atau sudah FPB-nya itu sudah ketemu. Jadi makanya itu, karena FPB itu ya sisa pembagiannya sisa 0. Kenapa setiap ketemu yang cocok tuh FPB nih Bu Anti? Itu berjalan dari, nah kenapa sih pakai min? Itu berjalan dari kecil ke besar. Jadi nanti nilai terakhir yang jadi variabel FPB atau FPB-nya itu pembagi yang paling besar. Misalkan tadi 6 dan 4 kan. Gitu. Nah, kalau misalkan ini tuh masih atau hasil pembagiannya tuh masih ada atau tidak sama dengan 0, dia akan terus mengulang sampai hasil baginya tuh hasil bagi A sama B dengan inisiasi itu sama dengan 0, baru dia berhenti dan hasil EPB-nya itu keluar atau sudah ditemukan. Tapi kalau tidak, hasil baginya itu tidak sama dengan 0, dia akan terus mengulang sampai hasil baginya itu sama dengan 0. Karena ini adalah program pengulangan atau I++. Nah, di sini kalau misalkan FPB sudah ketemu, kita akan langsung mencari KPK. Nah, di sini masukkan ulang, karena ya masukkan ulang variabel A, karena di sini mau mencari kelipatan dari variabel A dan variabel B, karena KPK ini menjadi kelipatan. Variabel A dimasukkan variabel M, variabel B dimasukkan ke variabel N. Nah, kenapa? Karena mau cari kelipatannya. Kan melompat-lompat. Kenapa di sini pakai while bukan for? Karena di sini tuh dia akan berhenti kalau misalkan sudah memenuhi kondisi tertentu. Karena di sini dia akan berhenti kalau misalkan M itu sudah sama dengan N. KPK-nya sudah ketemu. Jadi sebelum sama, dia tuh bakalan terus naik satu 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 gitu. Terus di sini kan di sini ada M, selama M tidak sama dengan N, sama M tidak sama dengan N, dia akan terus mengulang, ulang, ulang, terus menaikkan atau ulangannya itu terus berjalan. Tetapi kalau M-nya sudah sama dengan N, berarti KPK-nya sudah ketemu. Nah, di sini ada kondisi lagi, apakah M itu lebih kecil dari N? Kalau iya, itu tuh variabel M itu ditambah lagi dengan variabel A. Kalau tidak, variabel N ditambah dengan variabel B. Karena biar M tuh pindah ke kelipatan selanjutnya. Jadi kayak 6 sama 4 tadi, 6 tambah 6, 6 bandang. Terus kalau 4 tuh 4 tambah 4 tambah 4. Biar dia tuh cepet. Nah, kalau misalkan ini kan tidak selama M tidak sama dengan N. Nah, kalau misalkan M sudah sama dengan N, berarti KPK-nya sudah ketemu. Nah, di sini ada cout, FPB, itu tampilan pada layarnya, dan FPB ini output pada layarnya nanti. Nah, misalkan aku sebarkan ya.
Ini aku coba 6 sama 4. Nah, di sini FPB-nya itu ada 2 dan KPK-nya itu ada 12. Sedangkan, nah, karena itu tadi kan, FPB-nya itu 2 dan KPK-nya itu 14. Ini aku bakalan buka ke penjelasan yang sudah aku buat di sini. Ini ada penjelasan hasil programnya tadi. Ini hasil program. Nah, di sini tuh kan ada cek apakah A itu lebih kecil daripada B. Nah, A-nya itu kan 6. Dia tidak lebih kecil berarti. Nah, kalau misalkan dia tidak lebih kecil, yang berarti dia tidak memenuhi dong. Jadi yang di situ B, bukan A. Terus mencari perulangan, FPB-nya itu dengan perulangan I 1 sampai 4. Karena tadi B-nya tuh 4. Nah, di sini kan I diisi dengan 1, terus 6. Ini tuh A, B ini A. 1, dia mulai dari 1 sampai 4 kan. I mas sama dengan 0, ini sama dengan 0. Jadi FPB awalnya itu 1. Ini iterasi 2, I itu 2, sama 0, 0, 0. 6 mod 2 itu 0, 4 mod 2 itu 0. FPB-nya 2. Nah, di sini dia sudah tidak terpenuhi I 3-nya. 6 mod 3 itu 0, tapi 4 mod 3 itu 1. Jadi tidak diubah FPB-nya. Ini iterasi keempat juga tidak diubah, karena 6 mod 4 itu sama dengan 2. Jadi FPB yang terakhir itu 2. Jadi FPB-nya itu 2. Terus langsung mencari ke nilai KPK-nya. Set M sama dengan A sama dengan 6. Nah, jadi variabel M, A itu 6 kan, B itu 4. Jadi 6 itu dimasukkan ke M, 4 itu dimasukkan ke N. Dan perulangan tadi, um, kalau misalkan selama M itu tidak sama dengan N, maka dia akan terus mengulang-ulang sampai N itu sama dengan N. Nah, iterasi 1, beda kan? Karena M itu lebih kecil daripada N, maka yang dimasukkan itu variabel N itu ditambah dengan B. Jadi 4 ditambah 4 sama dengan 8. Iterasi 2. Nah, ini masih kan? Beda juga nih. Tapi ini sudah 8. 8 dia masukkan sini, N-nya sudah berubah jadi 8 karena M itu lebih kecil daripada M itu lebih besar daripada N, jadi yang dimasukkan itu pada M plus A. Jadi kayak tiap A sama tiap B itu di nggak lipat-lipat gandakan agar dia tuh nemu dua angka yang sama atau KPK sudah ketemu. Ini 12. Jadi sudah berubah M menjadi 12, N menjadi 8. Ini masih berbeda. Jadi nah, ini M-nya tuh lebih kecil dari N, jadi yang ditambah itu N. Kayak kalau misalkan M-nya lebih kecil dari N, yang ditambah itu N. Kalau misalkan N-nya yang lebih kecil dari M atau M yang lebih besar dari N, maka yang ditambah itu M. Ini 12. Nah, di sini M-nya sudah 12 dan N-nya sudah 12. Berarti KPK-nya sudah ketemu. Jadi perulangannya langsung berhenti dan KPK-nya tuh sudah dapat, yaitu 12. Nah, jadi outputnya tuh dia akan mencetak EPB 2 dan KPK 12. Oke. Ini adalah contoh input dan output. Sekarang aku akan menjelaskan flowchart, pseudocode, dan FPB-nya. Nah, di sini ada variabel seperti yang aku bilang tadi, variabel A, B, FPB, KPK, MN, min, integer. Nah, di sini ada, kalau misalkan di pseudocode itu, dia menggunakan penanda panah untuk memasukkan sebuah variabel ke variabel baru. Nah, di sini FPB-nya itu di set 1, kalau misalkan di sini. Write itu sama dengan cout kalau misalkan di program C++. Nah, kalau read itu sama dengan cin atau variabelnya.
Jadi variabel A itu bakalan masuk ke pasukan angka pertama. Bukan inputan dari masukan angka pertama akan masuk ke variabel A. Sama juga dengan inputan dari variabel masukan angka kedua itu bakalan masuk ke variabel B. Nah, di sini selama if itu lebih kecil dari B, maka variabel min diisi dengan A, kalau tidak memenuhi variabel min itu diisi dengan B. Nah, nanti untuk perulangan, I di set 1 to do min. To min do. Bucin kan? Nah, terus if A mod I itu sama dengan 0 dan B mod I itu sama dengan 0 dan B. Kalau misalkan ini memenuhi, dia kalau misalkan ini memenuhi FBB-nya langsung ketemu. FBB-nya itu dari I inisiasi itu. Tetapi kalau misalkan tidak, ya seperti yang aku bilang tadi, dia tidak ketemu. Nah, begin di pseudocode itu sama dengan kurung kurawal di ini, di program C++. Sini ada begin and end. Kenapa dia memakai begin and end? Dia kalau misalkan kondisi if terpenuhi, dia menjalankan begin dan end atau program yang ada di dalam kurung kerawal atau dalam ini. Jadi dia tidak akan bingung programnya. Tapi kalau misalkan sudah dapat FPB, lanjut lagi variabel M diisi dengan A, variabel N diisi dengan B. Nah, ini while tadi. While itu hampir sama dengan for, tetapi while dia akan berhenti kalau suatu kondisi itu terpenuhi. Nah, selama M tidak sama dengan DN, maka if M lebih kecil dari N, itu M ditambah dengan A. Variabel M itu ditambah dengan variabel A. Tapi dia kalau misalkan kebalik, M itu lebih besar dari N, maka yang ditambah itu N plus B. Dan dia akan terus mengulang sampai variabel M dan N itu sama. Nah, kalau sudah sama, variabel M dan N itu bakal dicetak untuk apa ya? Untuk KPK dan FPB-nya. Di sini ada write FPB. Kalau di dalam tanda petik ini berarti dia tuh outputan atau teks. Dan kalau tidak ada tanda petik berarti dia variabel. Oke, selanjutnya kita akan jelasin flowchart. Nah, di sini flowchartnya cukup ribet. Di sini ada start, input AB, apakah A itu lebih kecil dari B. Kalau misalkan true atau false, variabel min diisi dengan A. Kalau misalkan false, variabel min diisi dengan B. Nah, dia tuh sama. Dua-duanya tuh sama. Dia tetap menjalankan program selanjutnya. I in range. Dia akan tetap menjalankan program selanjutnya. I itu in range sama dengan 1. Sama I itu dari 1 sampai ke min. Gitu kan. Nah, kalau misalkan dia true tadi atau dia false untuk ini, dia masuk ke perulangan ya. Kalau misalkan dia true, variabel i-nya itu sama dengan n itu dia sama variabel i itu berjalan apa ya? Variabel i jalan dari awal sampai nilai n. Min. Nah, selama nilai i itu lebih kecil daripada min, kalau misalkan true, dia bakalan ngejalanin A mod I sama dengan 0 dan B mod I sama dengan 0. Kalau false, dia ngulang ke sini lagi sampai semuanya itu terpenuhi atau menemukan menemukan FPB-nya. Itu FPB ya. FPB-nya tuh jadi sama I. Oke. Nah, di sini tuh untuk oval itu untuk mulai dan mengakhiri program. Belajar genjang itu untuk input dan output. Kalau misalkan bola ketupat itu untuk pernyataan kondisi if else. Nah, di sini eh,
Untuk persegi panjang dia tuh untuk proses. Segi panjang itu untuk proses. Nah, di sini persegi panjang itu proses. Dan di sini ada bentuk apa ya? Persegi 6 yaitu untuk perulangan atau loop, dan ya itu semua sudah dijelasin. Nah, kalau misalkan I in range 1 to min ini tidak terpenuhi atau false, dia bakalan lanjut ya. Dia tuh kayak habis mencari KPK ini, dia bakalan lanjut ke sini, lanjut M sama dengan M di si A, N di si B. Terus selama M tidak sama dengan N atau M-nya masih tidak sama dengan N, dia akan menjalankan ini. Apakah N lebih kecil dari N, dia akan mengisi ini. Kalau tidak, dia akan mengisi ini. Oh, ini harusnya masih nyambung ke sini. Kurang nyambung. Terus ada KPK sama dengan M. Nah, kalau misalkan ini masih tidak terpenuhi, selama ini tidak ini, dia akan menjalankan ini. Tetapi kalau misalkan M-nya sudah sama dengan N, dia itu kan false kan sudah. Maka dia akan langsung dapat nilai KPK-nya dan akan mencetak output FPB dan KPK dan langsung nge-end. Oke, sekian, terima kasih. Sekian video dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.